Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pawarta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Hari ini kita masih membahas tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Anak-anak pintar, pada pembelajaran sebelum-sebelumnya, kalian telah berlatih melakukan tari bungong jempa dari Aceh. Bagaimana? Masih ingat gerakannya? Tari bungong jempa ini biasanya ditarikan secara berkelompok oleh beberapa orang. Namun, bisa saja jika kalian melakukannya secara solo atau sendirian. Pada saat berlatih menirukan gerak sebuah tarian, sebelum kita menari dengan menggunakan iringan musik, biasanya kita akan melakukan gerakan-gerakan tari tersebut dengan menggunakan hitungan. Para penari biasanya menggunakan hitungan 1-8. Jika melakukan gerakan tersebut berulang-ulang, maka dia akan mengulang-ulang hitungannya juga. Mengapa mereka menggunakan hitungan ya? Ternyata hitungan ini digunakan sebagai acuan irama pada gerak tari yang diperagakan. Oleh karena itu, hitungan pada gerak tari ini diselaraskan dengan irama musik yang akan mengiringi tarian tersebut. Selain itu, hitungan juga digunakan sebagai petunjuk arah maju, mundur, arah kiri atau kanan, ke depan atau ke belakang. Setelah penari berhasil menirukan gerakan tari secara keseluruhan, artinya penari tersebut sudah hafal gerakan demi gerakannya, selanjutnya penari akan menggunakan iringan tari sebagai acuan irama tarian tersebut. Pada dasarnya, iringan tari itu ada dua jenis, yaitu iringan internal dan iringan eksternal. Iringan internal yaitu iringan tari yang berasal dari diri atau anggota tubuh penari itu sendiri, seperti tepuk tangan, hentakan kaki, atau bahkan bisa berupa siulan. Sedangkan iringan eksternal adalah iringan yang berasal dari alat-alat lain yang menghasilkan irama musik, seperti alat musik baik tradisional seperti gamelan maupun yang modern seperti piano, tape recorder, DVD, handphone, dan masih banyak lagi yang lainnya. Anak-anak pintar, mengapa sih menari itu harus menggunakan iringan? Memangnya apa sih fungsi dari iringan tersebut? Iringan tari ternyata memiliki fungsi untuk menciptakan harmoni antara gerak dengan musik sehingga tercipta tarian yang indah. Selain itu, iringan tari juga berfungsi untuk mengatur dan memberi tanda gerak tari. Dengan kata lain, iringan tari sebagai penuntun dan pemberi tanda awal ataupun akhir dari sebuah tarian. Anak-anak pintar, kira-kira
Apa yang harus kalian lakukan pada saat teman kalian beserta kelompoknya sedang menampilkan sebuah tarian di depan kelas? Apakah kita menyimak ataukah kita mengganggu? Pada saat temanmu yang lain sedang menampilkan tarian di depan kelas, maka kelompok kalian akan bertindak sebagai pengamat. Apa itu pengamat? Pengamat itu adalah orang yang mengamati atau orang yang memperhatikan. Tugas kalian sebagai pengamat adalah memperhatikan setiap gerakan yang ditampilkan oleh kelompok lain untuk kemudian diberikan masukan mengenai gerakan mana yang sudah baik dan mana yang masih harus ditingkatkan lagi. Loh, memangnya kenapa? Kok harus mengamati orang lain yang sedang tampil? Untuk apa? Anak-anak pewarta yang pintar, kegiatan mengamati ini bukan untuk mengolok-olok teman yang melakukan kesalahan dalam penampilan, melainkan sebagai bentuk apresiasi kita terhadap apa yang dilakukan oleh kelompok lain. Hal ini disebut dengan apresiasi seni. Apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Sekarang, kalian kerjakan dulu tugas kali ini. Tugasnya adalah silahkan kalian buat video menarikan tari Bungong Jempa secara penuh, artinya formasi berdiri dan juga formasi duduk dengan menggunakan iringan musik. Iringan musiknya kalian boleh menggunakan dari handphone. Pewarta, pakaiannya atau kostumnya harus bagaimana? Nah, untuk kostumnya silahkan kalian gunakan saja pakaian yang ada di rumah kalian, tapi harus menyesuaikan dengan lagu Bungong Jempa tersebut. Keragaman sosial budaya. Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah keragaman dalam hal sosial budaya. Keragaman sosial budaya di Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain, faktor manusia dan juga faktor lingkungan alam. Faktor manusia bersumber dari aktivitas leluhur kita pada zaman dahulu yang disebut dengan tradisi. Contohnya, upacara adat yang biasa dilakukan secara turun-temurun. Sedangkan faktor alam dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari begitu banyak pulau yang tersebar dari ujung barat hingga ke ujung timur, dari Sabang hingga ke Merauke. Hal ini menyebabkan beragamnya kebiasaan, bahkan karakter dari masing-masing penduduknya, sehingga menyebabkan perbedaan dari segi sosial dan juga budaya masyarakat. Sekarang, mari kita simak salah satu contoh keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Suku bangsa Bali Majapahit. Suku bangsa ini berasal dari pendatang Jawa yang terjadi pada zaman Kerajaan Majapahit. Sebagian besar suku bangsa ini tinggal di Pulau Bali, khususnya di dataran rendah dengan mata pencaharian bercocok tanam di sawah. Suku bangsa Bali Majapahit beragama Hindu.
Suku bangsa Bali Majapahit memiliki pakaian adat yang khas. Perempuan dari suku bangsa ini mengenakan sesentang atau kemben dan songket, kain wastra, sabuk prada atau stragen untuk membelit pinggul dan dada, selendang songket bahu ke bawah, kain tapih atau sinjang di sebelah dalam, dan beragam perhiasan. Pria suku bangsa Bali Majapahit memakai ikat kepala atau udek, lalu memakai selendang pengikat atau umpal, kain kampuh, kain wastra, keris, sabuk, dan kemeja atau jas. Rumah adat Bali harus sesuai dengan aturan Asta Kosala Kosali, ajaran yang terdapat pada kitab suci Weda yang mengatur tentang tata letak sebuah bangunan yang hampir mirip dengan ilmu Feng Shui dalam ajaran budaya Cina. Rumah adat Bali harus memenuhi aspek pawongan atau manusia, penghuni rumah, pelemahan atau lokasi lingkungan, dan parahyangan. Pada umumnya, rumah Bali dipenuhi dengan pernak-pernik hiasan, ukiran, serta warna yang alami dan patung-patung simbol ritual. Bangunan rumah adat Bali terpisah menjadi banyak bangunan kecil dalam satu area yang disatukan oleh pagar yang mengelilinginya. Suku bangsa Bali Majapahit mempunyai berbagai macam jenis tarian daerah, di antaranya tari pendet sebagai tari selamat datang untuk menyambut kedatangan tamu, penari menaburkan bunga. Tari Panji Semirang adalah tarian yang menggambarkan seorang putri raja bernama Galuh Chandra Kirana yang menyamar menjadi seorang laki-laki. Tari Condong dan tari Kecak yang menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Setelah kita menyimak bacaan mengenai suku Bali Majapahit tersebut, mari kita identifikasi keragaman sosial apa saja yang ada pada bacaan tersebut. Mari kita tandai satu persatu. Bacaan ini menceritakan tentang suku bangsa Bali Majapahit. Berarti di sini ada keberagaman suku bangsa. Berikutnya, di sini tertera kalimat yang menunjukkan mata pencaharian penduduk atau pekerjaan masyarakat. Selanjutnya, suku bangsa Bali Majapahit beragama Hindu. Berarti keragaman sosial yang muncul di sini adalah keragaman agama. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. Paragraf ini menceritakan tentang pakaian adat. Selanjutnya ada rumah adat. Kemudian di paragraf terakhir menjelaskan mengenai keragaman tarian daerah. Sekarang kita tuliskan keragaman sosial dan budaya yang kita temukan pada bacaan tadi. Tadi ada apa saja ya? Pertama, suku bangsa, kemudian mata pencaharian, lalu ada agama, kemudian pakaian adat, ada juga rumah adat, dan yang terakhir tarian daerah. Tugas kalian sekarang adalah tuliskan keragaman sosial budaya yang ada di sekitar kalian. Di lingkungan tempat tinggal kalian ada keragaman sosial budaya apa saja? Misalkan kalian tinggal di Jakarta, ada suku bangsa Betawi. Kemudian makanan khasnya ada kerak telur. Dan masih banyak lagi keragaman sosial budaya yang lainnya. Silahkan kalian tuliskan tugas tersebut di buku tugas kalian.
Jangan lupa foto hasilnya dan kirim di Classroom masing-masing. Anak-anak pintar, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa like juga share ke teman-teman kalian yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.